Mungkin bagi teman-teman juga yang tidak mendapatkan SMS dari Kemdikbud seperti ini, teman-teman juga boleh-boleh saja untuk masuk ke akun SSC ASN masing-masing. Siapa tahu ternyata di sana di-reset untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, bagi kita yang sudah memilih formasi tahap 2, tentunya di sini kita bisa melihat progresnya bahwa di sini untuk tahapnya sudah berubah menjadi tahap 2. Kemudian indikator keberhasilan lain adalah untuk jabatan fungsionalnya, yaitu jabatan formasi jenis jabatannya. Ini sudah ahli pratama jenis jabatan tertentu. Lokasi formasi yang kita pilih ini sudah tertera, tinggal kita menunggu lokasi tes saja teman-teman. Namun teman-teman, meskipun kita ini sudah melakukan, pemilihan formasi di tahap 2, jika teman-teman mendapatkan indikator yang seperti ini, jika teman-teman mendapatkan pesan seperti ini, teman-teman harus cek terus ya untuk akun masing-masing. Di sini ada SMS dari Kemdikbud teman-teman, yaitu riset pendaftaran. Jika dulu ketika kita telah mendaftar, memilih formasi di tahap 1 kemarin, itu ada riset pendaftaran yang sehingga kita kalau nggak melakukannya, atau melakukannya tuh kita nggak bisa ikut tes tahap 1 kemarin, maka di tahap 2 ini kayaknya juga seperti itu teman-teman. Nah di sini ada SMS dari Kemdikbud, yang mana diberikan hari ini tanggal 13 ini, jam 13.11, yang menyatakan bahwa lamaran Anda telah di-reset karena formasi telah habis pada tahap 1. Harap memilih formasi kembali yang masih tersedia dan menyelesaikan pendaftaran. Nah, jika teman-teman ini mendapatkan SMS yang seperti ini, maka teman-teman harus melakukan segala sesuatu yang terkait dengan pemilihan formasi lagi di akun SSC ASN kita. Nah, di sini kita akan berbagi informasi terkait tentang bagaimanakah cara memastikan untuk data kita ini sudah berhasil melakukan pemilihan formasi dan apakah kita harus melakukan pemilihan formasi ulang atau tidak karena di-reset atau tidak. Silakan simak video ini selengkapnya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelumnya ini kan kita ketika memilih formasi di tahap 2, ini kita login ke akun SSC ASN kita masing-masing dengan cara klik memilih formasi yang tahap 2. Nah, ketika kita memilih formasi tahap 2, kita akan dibawa ke menu pop-up seperti ini. Nah, di sini kita mengisikan seluruh data yang dibutuhkan. Nah, di sini untuk jenis seleksi, ini kita tidak bisa menggantinya karena memang kita diikuti itu adalah P3K Guru ya. Untuk tahapnya, ini adalah tahap 2, ini secara otomatis karena sekarang momentumnya adalah di tahap 2. Untuk pemerintah kabupatennya, ini nggak bisa kita ganti karena ini sudah dari sananya ya. Kemudian jenis formasinya, ini umum kalau misalkan kita dulu ketika pendaftaran itu tidak memilih yang disabilitas. Kemudian untuk batas akhir dari pendaftaran instansi, ini adalah tanggal 19 teman-teman. Jadi tinggal 1 hari lagi ya, tinggal 1 hari lagi ini kita untuk waktu memilih formasi. Nah selanjutnya ketika kita sudah sampai dalam tahap ini, maka kita itu harus mengisi yaitu data-data yang diperlukan. Nah di sini ada banyak data yang nggak perlu kita isi ulang dikarenakan di sini untuk misalkan jenis pendidikannya, nah pendidikan ini adalah didasarkan pada pendidikan yang tertera di info GTK kita yang sudah terverifal, makanya di sini nggak bisa kita ganti teman-teman untuk pendidikannya. Jadi ini sinkron dengan Dapodik ya. Nah sinkron dengan Dapodik. Kemudian di sini untuk yang jenis sertifikat pendidik, kalau misalkan kita miliki, ini otomatis akan tercatat di sini. Kalau misalkan di sini nggak ada, kita nggak bisa menambahkannya. Nah, di sini data yang ditampilkan dari kolom pendidikan dan juga sertifikat pendidikan, ini otomatis teman-teman, data yang tampil adalah data dari Kemdikbudristek, GTK jika terdapat perbedaan kita berkoordinasinya itu ke Kemdikbudristek. Nah, kemudian di sini kita pilih jenis jabatannya. Untuk jabatan, di sini kita pilih ya, tentunya kita pilih sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Nah, ini disesuaikan dengan kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik yang kita miliki teman-teman. Ini nanti akan ditentukan untuk jabatan mana yang boleh kita lamar. Nah, ini
Ini jabatan yang boleh kita lamar. Kalau misalkan ijazah saya itu adalah S1 PGSD, maka yang saya lamar ini adalah ahli pratama guru kelas ini. Kemudian untuk lokasi formasi ini adalah disediakan untuk lokasi formasi yang masih tersedia, teman-teman. Nah, ini untuk lokasi formasinya. Tentunya untuk yang lokasi formasi ini adalah kita memilih kembali formasi yang masih tersisa dari sisa formasi yang lulus di tahap 1. Nah, di sini melalui sistem ini akan ditunjukkan formasi mana yang masih ada. Nah, di sini kalau misalkan di sini masih hitungan 1 gini, mungkin ini loadingnya kurang sempurna, dikarenakan mungkin sinyal kurang bagus. Teman-teman bisa mengetikkan secara manual untuk mencari sekolah yang diinginkan. Jikalau memang di sana itu formasinya belum diisi ya, belum terisi di tahap 2 ini. Nah, ini kita bisa ketikkan manual. Kemudian untuk IPK, nomor ijazah dan lain sebagainya ini kita tidak mengisinya. Nah, kemudian teman-teman, kita setelah mengisi semuanya, langkah terakhir ini adalah kita mengisi kode CAPTCHA. Nah, ini kita mengisi kode CAPTCHA. Misalkan di sini 577D, ini kita tuliskan seperti itu. 577D ini teman-teman. Berikutnya teman-teman setelah itu bisa klik akhiri pendaftaran tahap 2 ya. Nah, inilah proses pendaftaran seperti itu. Kita diminta memastikan lagi apakah data kita, pemilihan formasi sudah sesuai atau belum. Di sini kalau misalkan kita ingin mengedit, ini kita masih bisa dengan cara klik tidak. Kalau misalkan kita sudah setuju, oke, ini kita bisa klik iya. Maka nanti kita akan ditunjukkan bahwa kita sudah memilih ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita bisa melakukan mengakhiri pendaftaran. Nah, ini kita bisa klik iya karena kita ingin mengakhiri. Kemudian di sini ada tulisan pemilihan formasi tahap 2 berhasil. Ini berarti kita sudah berhasil melakukan pemilihan formasi. Nah, berikutnya di sini akan ada masih tulisan seperti ini. Maka teman-teman ini perlu di-reload ya. Perlu di-reload untuk supaya nanti di sini ada tulisan terima kasih Anda telah memilih ulang formasi tahap 2. Untuk informasi selanjutnya dapat dilihat pada web P3K Kemdikbudristek. Nah, ini teman-teman, inilah indikator jika kita ini sudah berhasil memilih formasi yang tahap 2. Nah, selanjutnya teman-teman, itu adalah tadi proses pemilihan formasi tahap 2. Jika teman-teman saat ini atau tadi, ini teman-teman itu mendapatkan SMS yang seperti ini, yaitu lamaran Anda telah di-reset karena formasi telah habis pada tahap 1. Harap memilih kembali formasi yang masih tersedia dan menyelesaikan pendaftaran. Jika teman-teman mendapatkan SMS seperti ini, maka teman-teman silahkan login ke akun SSCISN masing-masing. Jika sudah di-reset pendaftaran untuk pemilihan formasi tahap 2, maka di bagian bawah sini itu akan muncul lagi untuk tombol memilih formasi teman-teman. Nah, tahap 2. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat SMS, nggak login, nggak memilih formasi lagi, teman-teman tidak akan bisa mengikuti seleksi P3K Guru yang tahap 2. Ini adalah sebagai contohnya dulu di tahap 1 seperti itu teman-teman. Teman-teman ada perintah reset pendaftaran, tapi tidak melakukan reset. Ini sesuai pengalaman banyak sekali teman-teman itu yang tidak bisa ikut seleksi tahap 1 kemarin. Dan dikarenakan apa? Dikarenakan teman-teman itu dikatakan itu tidak berhak ya, bukan peserta seleksi tahap 1. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika kita mendapatkan SMS seperti ini, kita buru-buru login dan memastikan apakah benar riset pendaftaran itu telah dilakukan pada akun kita. Kalau iya, berarti tombol untuk memilih formasi ini akan muncul lagi dan kita harus memilih formasi kembali. Tentunya yang masih tersedia, teman-teman. Karena kalau kita nggak memilih formasi lagi, kita nggak akan bisa ikut tes tahap 2. Itu teman-teman. Mungkin bagi teman-teman juga yang tidak mendapatkan SMS dari Kemdikbud seperti ini, teman-teman juga boleh-boleh saja untuk masuk ke akun SSCISN masing-masing. Siapa tahu ternyata di sana di-reset untuk lamarannya. Nah, dikarenakan terkadang SMS dari Kemdikbud ini datangnya telat, teman-teman. Seperti yang dulu itu ada teman-teman di tahap 1 kemarin ya, yang mendapatkan SMS dari Kemdikbud untuk meriset pendaftaran. Ada yang mendapatkan SMS itu di siang hari. Ada yang mendapatkan di malam hari atau di pagi hari menjelang penutupan. Jadi karena sangat mepet, teman-teman itu nggak memperhatikan ada SMS masuk dari Kemdikbud untuk riset pendaftaran. Akhirnya banyak sekali teman-teman di tahap 1 kemarin yang tidak bisa ikut tes tahap 1. Oke, begitu teman-teman terkait tentang tombol riset ini, semoga bermanfaat.